warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana Khusus. Yang mana kami dalam video ini akan menjelaskan mengenai analisis terhadap tindak pidana korupsi oleh aparatur negara dalam ranah bantuan sosial pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama ada pengertian korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan dari penyalahgunaan dana yang diberikan oleh pemerintah melalui koperasi, organisasi, yayasan, dan lain-lain, yang digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Korupsi biasa dilakukan oleh para aparatur negara yang dengan tindakan ilegal memperkaya dirinya sendiri dengan menggunakan uang yang ditujukan untuk kepentingan rakyat. Korupsi ini bisa dikatakan sebagai pelanggaran terhadap norma oleh seseorang dan merupakan suatu tindakan yang dapat dikatakan menyimpang. Dari pengertian di atas, korupsi dikatakan sebagai tindakan seseorang yang tidak dapat menahan diri karena banyaknya uang yang dipegang atau banyaknya uang yang dilihatnya karena ketamakannya. Jadi korupsi adalah perbuatan menyimpang yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Tidak boleh dilakukan oleh masyarakat maupun aparatur negara. Uang korupsi itu diperoleh karena ketidaktahanan diri untuk berbuat jujur. Korupsi juga berawal dari ketidakjujuran aparatur negara atau ketidakjujuran seseorang dalam mengemban amanahnya. Jika seseorang telah melakukan korupsi, maka dampaknya sangat besar bagi masyarakat. Masyarakat pun semakin tidak percaya dengan amanah-amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada aparatur negara. Lalu ada kasus Juliari Batubara. Juliari Batubara bekerja sama dengan Mateus dan Adi yang merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK untuk pelaksanaan proyek bantuan sosial atau bansos. Mereka berdua ditunjuk langsung dan menyepakati untuk menyetor fee dalam pengadaan bansos kepada Kementerian Sosial. Disepakati fee 10.000 untuk setiap bansos yang bernilai 300.000 per paketnya. Pada pembagian bansos itu telah diberikan uang sebanyak 12 miliar dari Mateus kepada Juliari melalui Adi dan total yang diterima Juliari ini sebanyak 8,2 miliar. Dan selanjutnya pada pelaksanaan kedua diterima uang sebesar 8,8 miliar dan jika di total uang yang diterima oleh Juliari ini sebanyak 17 miliar dengan digunakan untuk kepentingan pribadi dan keserakahannya. Dan jaksa juga menilai Juliari ini terbukti menerima suap dalam pengadaan bansos COVID di Jabodetabek pada tahun 2020 senilai 32,48 miliar rupiah. Dan selanjutnya Juliari ini dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena ulahnya dan membayar denda 500 juta, subsidiar 6 bulan, kurungan serta membayar uang pengganti sebanyak 14,5 miliar oleh Majelis Hakim Tipikor Jakarta. Lalu apa aja sih faktor terjadi korupsi? Yang pertama itu perundang-undangan yang kurang dinamis dan tegas. Jadi undang-undang yang telah ada di Indonesia itu kurang tegas dalam menghukum koruptor. Jadi dengan kurangnya ketegasan undang-undang itu, maka koruptor tidak ada rasa takut untuk melakukan korupsi. Karena hukuman yang dijatuhkan itu hanya sekedar penjara beberapa tahun dan denda. Jadi mereka seakan-akan tidak perlu berpacu pada undang-undang, karena undang-undang pun dia tidak tegas dalam memberantas atau menghukum para koruptor. Yang kedua ada ringannya sanksi yang diberikan. Ringannya sanksi yang diberikan ini juga termasuk salah satu salah satu faktor yang mendorong para aparatur negara untuk melakukan korupsi. Jadi setelah koruptor melakukan korupsi lalu dihukum,
namun hukumannya itu sangat ringan, maka koruptor hanya merasa hukuman yang diberikan tersebut tidaklah membebani dirinya sendiri, dan mungkin saja para koruptor itu tidak akan merasa jika dia dihukum maka seluruh hartanya hilang. Karena di Indonesia sendiri juga perampasan aset itu belum dilakukan, sehingga hukuman yang diberikan kepada koruptor itu bukan perampasan aset yang mungkin itu bisa membuat para koruptor takut, karena koruptor adalah seseorang yang tamak, seseorang yang sudah dibutakan oleh harta. Jadi, jikalau asetnya yang dirampas, maka koruptor akan semakin takut melakukan tindakan korupsi. Lalu yang ketiga adalah ketidakkonsistenan dalam hukuman. Jadi, seringkali kita lihat hukuman-hukuman yang diberikan kepada koruptor itu tidak setimpal, bahkan banyak sekali para koruptor yang dikasih atau diberi fasilitas dalam penjara tersebut. Jadi, para koruptor ini dipilih-pilih. Artinya dipilih-pilih adalah hukuman yang diberikan kepada koruptor itu milih-milih. Jadi, kita sering lihat kan kalau misal koruptor itu bahkan sering diberikan fasilitas yang seperti apartemen, hotel. Jadi penjara itu tidak seperti penjara pada umumnya. Penjara itu memiliki fasilitas yang lengkap, nyaman, dan bersih, tidak seperti penjara pada umumnya. Jadi ketidakkonsistenan hukuman ini membuat para koruptor itu menjadi tidak takut dengan penjara. Mereka bisa jadi tetap merasa nyaman dan tidak menyesali apa yang diperbuatnya. Dampak bagi masyarakat, hak yang berkurang. Berkurangnya hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat dengan adanya korupsi, maka sebagian hak masyarakat dirampas dan kekurangan. Laporan disampaikan dari warga seperti beras yang diberikan dalam penyediaan bansos tidak layak untuk dikonsumsi, dan juga adanya tidak tepat sasaran dan tidak diberikan dengan baik kepada penerima. Ketika dana bantuan sosial atau bansos dikorupsi, hak-hak yang berkurang antara lain yaitu hak atas bantuan keuangan, di mana masyarakat yang membutuhkan tidak menerima bantuan yang seharusnya mereka dapatkan untuk mengatasi kesulitan ekonomi akibat pandemi. Selanjutnya ada hak atas kesehatan. Dana yang dikorupsi bisa saja dialokasikan untuk pembelian alat kesehatan atau vaksin, sehingga korupsi dapat mengurangi akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak. Yang kedua, hak atas pendidikan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu mungkin kehilangan kesempatan untuk pendidikan jarak jauh karena tidak memiliki akses terhadap peralatan yang dibutuhkan, yang seharusnya dapat dibeli dengan bansos. Yang kedua, korupsi bansos pada masa COVID-19 sangat merugikan dan mengurangi efektivitas upaya pemerintah dalam menangani dampak pandemi terhadap masyarakat yang paling rentan. Selanjutnya ada penghambat. Faktor penghambat dana bantuan sosial dan kesehatan dikorupsi, sehingga masyarakat yang membutuhkan tidak mendapatkan hak mereka. Hal ini memperlambat penanggulangan pandemi dan meningkatkan angka kematian. Penghambat penanganan krisis kesehatan. Dana yang dikorupsi berarti ada lebih sedikit sumber daya untuk membeli vaksin dan peralatan medis yang dapat memperlambat respons terhadap pandemi dan menyebabkan lebih banyak kasus atau kematian yang bisa dihindari. Pemulihan ekonomi. Korupsi mengurangi jumlah dana yang dapat digunakan untuk membantu mereka yang kehilangan pekerjaan atau bisnisnya terdampak, sehingga memperlambat pemulihan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan. Selanjutnya ada kepercayaan publik. Ketika bansos dikorupsi, masyarakat menjadi skeptis terhadap upaya pemerintah yang dapat mengurangi partisipasi dalam program pemerintah dan vaksinisasi. Korupsi menciptakan ketidakadilan dengan mengalihkan dana dari mereka yang membutuhkan ke tangan orang-orang yang sudah berkecukupan. Strategi penanggulangan korupsi yaitu penerapan suatu tindakan yang tegas terhadap semua kasus korupsi. Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi harus memiliki otonomi dan independensi penuh untuk menghindari intervensi politik.
Mereka memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan sumber daya finansial yang memadai untuk melakukan investigasi yang efektif. Harus ada perlindungan hukum bagi penyidik dan whistleblower. Pemerintah perlu menerapkan sistem akuntabilitas di mana semua transaksi keuangan dapat dilacak dan diaudit oleh lembaga independen. Masyarakat sipil harus dilibatkan dalam proses pengawasan anggaran melalui mekanisme partisipasi publik. Program pendidikan dan kampanye kesadaran harus dijalankan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Pelatihan khusus untuk pejabat publik tentang etika dan hukum anti korupsi juga penting untuk mencegah korupsi dari dalam sistem. Hukuman untuk pelaku korupsi harus cukup berat untuk menimbulkan efek jera, termasuk penjara yang panjang dan juga denda yang besar, serta aset yang diperoleh dari hasil korupsi harus disita dan juga dikembalikan ke negara. Yang kedua, meningkatkan integritas bagi pemimpin negara dan lembaga untuk meningkatkan integritas para pejabat negara agar tidak melakukan korupsi. Beberapa langkah yang perlu diambil yaitu memberikan pelatihan etika dan juga integritas secara berkala kepada pejabat negara. Mengintegrasikan modul anti korupsi dalam kurikulum pendidikan bagi calon pejabat publik, serta membangun sistem pengawasan internal dan eksternal yang efektif untuk memonitor tindakan pejabat negara. Menerapkan audit rutin dan inspeksi mendadak untuk mencegah praktik korupsi, mewajibkan pejabat negara untuk melaporkan aset dan kekayaannya secara terbuka, memastikan proses pengambilan keputusan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu termasuk bagi pejabat tinggi negara, dan memberikan sanksi yang tegas dan adil bagi pejabat yang terbukti korupsi, serta menciptakan budaya kerja yang menekankan pada nilai-nilai integritas dan profesionalisme. Selanjutnya ada pembangunan budaya anti korupsi. Membangun budaya anti korupsi adalah proses yang membutuhkan kerjasama dan komitmen dari berbagai pihak dalam masyarakat. Dimulai dengan edukasi yang kuat, di mana program pendidikan dan kampanye kesadaran publik harus secara aktif menyebarkan informasi tentang bahaya korupsi dan juga pentingnya integritas. Sekolah-sekolah harus mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam kurikulum mereka, sehingga generasi muda tumbuh dengan pemahaman yang kuat tentang etika dan tanggung jawab sosialnya. Serta partisipasi publik juga sangat penting dalam membangun budaya anti korupsi, di mana masyarakat harus didorong untuk terlibat dalam pengawasan pemerintahan serta penggunaan anggaran negara dan mendukung pembentukan organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada pemberantasan korupsi. Dengan menerapkan seperti ini, masyarakat menjadi bagian aktif dari solusi, bukan hanya penonton pasif. Yang selanjutnya ada sistem hukum yang harus mengalami perbaikan seiring berjalannya waktu. Merubah sistem hukum untuk penanganan korupsi merupakan langkah penting dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas di sektor publik. Hal ini membutuhkan serangkaian reformasi legislatif yang komprehensif, dimulai dengan revisi undang-undang yang berkaitan dengan korupsi. Revisi ini harus memperjelas mengenai definisi korupsi, meningkatkan sanksi untuk pelaku, dan juga menyederhanakan prosedur penanganan kasus korupsi agar lebih efisien. Penting juga untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut sesuai dengan standar internasional dan dapat diterapkan secara efektif dalam praktik hukum nasional. Selanjutnya ada pembentukan KPK yang terintegrasi dengan pusat. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang terintegrasi dengan pusat mengacu pada penciptaan lembaga anti korupsi yang memiliki koordinasi dan kolaborasi erat dalam pemerintah pusat, sambil tetap mempertahankan independensi dan otonominya. Konsep ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi dilakukan secara sinergis dan juga efektif di semua tingkatan pemerintahan. Integrasi dengan pusat berarti bahwa KPK memiliki akses langsung ke sumber daya informasi dan juga dukungan dari pemerintah pusat yang memungkinkan lembaga tersebut untuk melakukan tugasnya dengan lebih efisien. Yang keenam adalah memperkuat reformasi, di mana warga negara dilayani terlebih dahulu dan pegawai negeri bekerja secara tanggung jawab. Memperkuat reformasi di mana warga negara dilayani terlebih dahulu dan pegawai negeri bekerja secara tanggung jawab adalah konsep yang menekankan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan integrasi dalam pemerintahan. Reformasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan warga negara menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya ada transparansi dan antara lembaga masyarakat. Transparansi dana,
antar lembaga masyarakat dapat dilakukan dengan mengimplementasikan serangkaian praktik dan mekanisme yang memastikan bahwa aliran dana dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Langkah pertama adalah dengan mewajibkan semua lembaga masyarakat untuk menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan secara berkala. Laporan ini harus mencakup detail tentang sumber pendanaan, pengeluaran, serta alokasi dana untuk berbagai program atau proyek. Saran: dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi pemerintah, diharapkan dapat memberikan aturan yang tegas bagi para pelaku agar tidak adanya tindak-tindak korupsi yang akan merugikan masyarakat nantinya. Para pejabat negara seharusnya lebih memiliki empati dan juga rasa kemanusiaan yang tinggi agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat banyak. Serta masyarakat harus lebih mengawasi dan ikut andil dalam penegakan hukum di Indonesia.